Dari hari ini kita berkumpul di sini adalah untuk melaksanakan kegiatan seminar, yaitu rekonstruksi jati diri bangsa, merajut Nusantara untuk mewujudkan Polri sadar berkarakter. Barangkali ada pertanyaan dalam diri kita, Pak, kenapa polisi kok masih direkonstruksi? Mungkin nanti ini menjadi pertanyaan dan ini harus dijawab juga. Apa yang direkonstruksi? Bukankah Polri itu sudah melalui, mohon maaf saya mau muter-muter ini dulu biar enak baca. Apa yang harus direkonstruksi? Bukankah sebelum menjadi polisi itu sudah melalui serangkaian tes? Kira-kira seperti itu. Tesnya bermacam-macam dan cukup berat. Karena setidak-tidaknya untuk menjadi seorang polisi itu ada 4 tahap yang harus dilewati dan harus lulus. Yang pertama adalah pinter. Ya. Pinter saja tidak cukup, berarti yang kedua harus kuat. Gitu. Pinter dites secara administrasi, secara intelijensia, kemudian kuat. Kuatnya dites secara apa ya? Kesamaptaan jasmani. Berarti kalau larinya 1 berarti nggak kuat, kira-kira seperti itu. Terus kemudian apa? Harus waras. Ditesnya pakai apa? Psikologi. Terus yang berikutnya apa? Harus sehat. Gitu kan? Loh, Pak, sekarang kok polisi menerima difabel? Betul. Karena kita juga untuk mewadahi rekan-rekan kita yang ada kekurangan tetapi masih kita bisa terima. Namun dengan kata kunci, difabel tersebut masih bisa mandiri. Karena kalau tidak mandiri ya repot kan gitu kan. Ya barangkali tangannya cacat sebelah gitu kan, tapi yang satunya masih bisa bekerja. Dan nanti ditempatkan di tempat-tempat tertentu, di staf yang duduknya bisa berlama-lama, tetapi pemikirannya cemerlang. Demikianlah yang kita harapkan. Jadi 4 hal tersebut harus dilaksanakan. Lah pertanyaannya sekarang, apa yang direkonstruksi? Jadi saya berharap nanti berikutnya ini mendapat masukan-masukan dari para narasumber tentang masalah merekonstruksi jati diri ini. Pertanyaannya, apa ada masalah di Polri? Ada. Jadi saya harus jujur mengatakan bahwa berkaitan dengan SSDM Polri, masalah-masalah apa yang kita hadapi? 1, masalah intoleransi, masalah radikal, kan gitu kan? Apakah Polri sudah terpapar? Iya, kita harus akui. Karena di sini banyak polwan juga. Beberapa tahun yang lalu ada polwan-polwan kita, adik-adik kita yang terpapar radikal. Cukup dengan medsos. Dengan medsos dicuci otaknya, kemudian dia siap keluar menjadi kelompok mereka. Ada 2 di Maluku Utara. Kita masih ingat kan? Masih. Sehingga rela keluar untuk menjadi di kelompok mereka. Yang laki-laki juga ada banyak. Bahkan perlu saya buka juga bahwa ada berapa kelompok yang ikut disingkat dengan PCS. Ini kayaknya saya harus mendekat ya. Polisi Cinta Sunnah. Kok goyang-goyang jadinya. Atau PCS. Jadi doktrinnya adalah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi dipelencengkan, gitu ya, dipelencengkan. Karena memang untuk memasuki sebuah kegiatan itu harus menampakkan yang benar, yang ujung-ujungnya adalah Wahabi. Wahabi itu apa? Teroris. Di sini ada di kepolisian, sehingga
Dalam membina karakter, kita melakukan kegiatan setiap Kamis itu adalah Zoom dengan menggunakan kegiatan keagamaan. Baik agama apapun yang ada di Indonesia, agama apapun yang dianut oleh Kepolisian Republik Indonesia. Karena kalau mereka bisa mencuci otak dengan medsos, kita gunakan juga medsos untuk mencuci otak anggota kita yang benar gitu loh. Untuk mengimbangi. Barangkali nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Belum lagi yang sampai sekarang masih belum ketemu formulanya, yaitu rekrutmen anggota Polri untuk bisa menilai keterlibatan yang akhir-akhir ini sedang menjalar, LGBT. Kita sebut saja itu. Nggak usah saya jelaskan LGBT itu apa, kita sudah tahu semua. Pertanyaannya memang saya pengen mencari di mana sih alat untuk bisa mendeteksi itu. Rupanya kita belum punya. Mungkin nanti ada masukan di situ. Paling kita mencarinya ke jejak digital, ke jejak sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi memang sulit untuk mencari itu. Ketemunya kalau sudah terjadi permasalahan. Apakah ada di polisi? Ada. Ada. Ada yang sudah dipecat, ada yang di demosi, dan macam-macam sebagainya. Kalau berbicara data, barangkali nanti kita bisa langsung di balik layar, kita bisa berbicara data. Dan polisi sekarang tidak mentoleran hal-hal seperti itu. Akhirnya begitu terjadi, ketahuan ya sudah diproses PTDH. Proses PTDH. Tapi tidak ada alat yang untuk mendeteksi anak ini akan terpapar, baik intoleransi, radikal maupun yang lain sebagainya. Sehingga kami mengharapkan bahwa ke depan polisi yang baik itu seperti apa. Bahkan dari forum ini kami mengharapkan juga bahwa sekarang kami akan merekrut lagi anggota Polri di tahun 2026, yang mana kita ingin mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Apa sih yang diharapkan karakter Polri tersebut? Misalnya sekarang ini sedang rame-ramenya polisi disrupsi, polisi sangat dalam menangani unjuk rasa itu sangat aktif, kemudian melakukan kekerasan gitu. Terus kemudian karakter-karakter Polri yang seperti apa? Karena generasi-generasi saat ini adalah yang dikatakan dengan generasi stroberi. Kelihatan nampaknya keras dari luar, rupanya rapuh, lembek. Apakah itu kekurangan? Memang ada kekurangan, tapi juga apakah itu ada kelebihan? Banyak kelebihannya juga. Apakah generasi seperti saya yang sudah menjelang pensiun ini bagus? Ada kurangnya juga. Kalau kita dulu makan yang kotor sedikit pun nggak ada masalah. Sekarang tidak higienis sedikit aja sudah sakit perut, kan gitu kan? Bahkan dituntut MBG itu harus betul-betul steril. Steril. Ada baiknya dan ada tidaknya. Bahkan ke depan, sebelum kita melaksanakan rangkaian kegiatan tes untuk merekrut anggota Polri dari sipil menjadi anggota Polri, kita akan mengundang masyarakat, kita akan mengundang internal maupun eksternal untuk memberikan masukan. Sosok Polri seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat? Kita akan merekrut yang seperti apa? Kalau saat ini kita merekrut polisi secara umum yang 4 syarat tadi itu, kemudian juga yang kompetensi khusus, misalnya di bidang pertanian, di bidang gizi, di bidang lain-lain sebagainya, dan yang kita butuhkan, gitu kan. Terus barangkali setelah direkrut, dididik. Pendidikan seperti apa? Jangan sampai nanti begitu sudah dididik, karena generasi stroberi berbeda. Mungkin kita ada masukan-masukan seperti itu, agar ke depan
bangsa ini mempunyai karakter yang sangat kuat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan pencerahan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan penuh dedikasi.